Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa UIM Media dimanapun Anda berada, bersama saya Bella Dova Cahaya Zangaya dalam program UIM Talk. Kali ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa, yaitu Kak Ismil Mubarok. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Islam Madura yang baru saja pulang dari Pontianak dalam menjalankan program pertukaran mahasiswa Merdeka 4. Bagaimana kabarnya Kak Ismil? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Pemirsa UIM Media, kali ini kita akan sharing seputar program pertukaran mahasiswa Merdeka 4 bersama dengan orang yang baru saja datang dari menjalani program pertukaran mahasiswa Merdeka 4, yaitu Kak Ismil Mubarok. Nah, Kak Ismil, bagaimana sih perasaannya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka 4 yang sekarang ini? Senang sekali bisa lolos, bisa selesai juga dari program pertukaran mahasiswa Merdeka 4, yang mana ini di luar ekspektasi saya pribadi, karena pertukaran mahasiswa Merdeka itu yang mendaftar memang lebih dari 50.000 pendaftar, dan saya adalah termasuk dari 5.000 peserta yang lolos di pertukaran mahasiswa Merdeka 4. Ya, ini adalah sebuah self achievement juga buat saya pribadi, dan juga ini merupakan salah satu motivasi terbesar buat saya untuk terus berkembang dan terus update dalam setiap prosesnya, seperti itu. Bisa dijelasin nggak Kak, gimana sih prosesnya sehingga Kak Ismil bisa diterima di program pertukaran mahasiswa tersebut? Iya, jadi awal mulanya itu saya sendiri memang tidak mendapatkan informasi terkait pendaftaran ataupun ya pertukaran mahasiswa Merdeka sendiri gitu. Tapi alhamdulillah saya bertemu dengan Bapak Koordinator MBKM UIM di sebuah acara yang memang dia langsung menginstruksikan ataupun memberitahu kalau sebentar lagi ada pendaftaran pertukaran mahasiswa, dan memang disuruh aja buat teman-teman yang lain seperti itu, dan kebetulan juga dari pihak kampus mengeluarkan flyer tentang pendaftaran pertukaran mahasiswa, dan ini membuat sedikit dorongan buat saya untuk searching ataupun mencari tahu lebih lanjut terkait apa sih yang harus saya sediakan, yang harus saya lengkapin dari sekarang untuk mendaftar di pertukaran mahasiswa. Dan alhamdulillah dari kita mengikuti beberapa live streaming ataupun beberapa media yang ada, ya mulai dari akun pertukaran mahasiswa Merdeka sendiri sampai dengan akun-akun yang disediakan oleh kepala suku, untuk teman-teman bisa lebih tahu lebih lanjut terkait persyaratan apa yang harus disediakan, dan ini sangat membantu juga. Dan alhamdulillah sampai di tes pun dan berkas kita bisa melengkapi dengan sempurna, dan di tes juga alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan ya memang ini sedikit memakan banyak waktu untuk kita menyediakan, namun terbayarkan dengan kita lolos di pertukaran mahasiswa Merdeka 4 ini. Apa saja sih Kak tahapan seleksi pada program pertukaran mahasiswa itu sendiri? Ya, jadi untuk seleksinya sendiri itu ada 3 tahapan sebenarnya. Ada seleksi internal kampus yang memang dikoordinir oleh pihak koordinator, yang mana kita seleksinya secara administratif, ya dengan juga ada beberapa persyaratan yang memang disediakan oleh kampus. Dan setelah itu baru kalau kita sudah direkomendasi oleh kampus, kita tes simulasi juga masih dari pertukaran mahasiswa, dan setelah itu baru kita tes kebinekaan. Dan kebinekaan itu tesnya melingkupi tentang keindonesiaan, keberagaman, ya budaya dan semacamnya. Dan
tes terakhirnya itu adalah tes VCAT. Nah, tes VCAT itu adalah tes yang mana tentang pola sikap kita, seperti contoh ketika kita berhadapan dengan orang yang non muslim ataupun lebih dewasa dengan kita ataupun lebih muda dari kita, apa sikap yang akan kita berikan, dan juga sikap seperti apa yang bakalan kita ambil ketika kita menjadi seorang leader dengan anggota kita yang kadang membuat masalah. Nah, itu ada di tes VCAT, dan alhamdulillah setelah tes itu dilalui semua, dan ini adalah tes skala nasional gitu loh. Jadi tesnya itu skala nasional, semua serentak melakukan tes, dan alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Teman-teman juga melakukan tesnya dengan nyaman, dan ya tinggal menunggu pengumuman terkait kelulusan. Dan ketika kita pengumuman kelulusan itu ya campur aduk gitu kan, campur aduk dengan ada yang lulus, ada yang tidak lulus, dan ini sangat membuat kita terdorong gitu untuk kedepannya. Kalau memang kita tidak lulus, kita harus ya kembali berproses, kembali semangat lagi, dan yang lolos bisa lebih semangat lagi dan ya menjalankan program pertukaran mahasiswa merdeka itu. Nah, kira-kira ada kesulitan gak sih yang kakak alami selama kakak mengikuti tahap proses tersebut? Ya, berbicara tentang kesusahan ataupun problem yang saya hadapin ketika proses melengkapi data ya. Jadi memang sebenarnya tidak terlalu ribet untuk melengkapi data tersebut. Intinya ada niatan dari kita untuk terus untuk terus melengkapi, mencari tahu. Itu yang sangat susah sebenarnya. Dan juga yang paling susah itu ya membuat rekening bank ataupun meminta transkrip nilai. Kadang nilai kita tidak keluar. Nah, itu yang menjadi problem secara akademisnya gitu. Dan ya alhamdulillah kemarin tidak terlalu banyak problem yang saya alamin, cuman kadang maintenance di akun pertukaran mahasiswanya, yaitu yang saya alamin terkait permasalahan yang selama melengkapi data seperti itu. Nah, di Universitas Islam Madura sendiri, selain Kak Ismil, ada nggak mahasiswa lain yang juga lolos di program pertukaran mahasiswa merdeka? Dari UIM sendiri memang ini kali pertama Universitas Islam Madura lolos ataupun jebol di pertukaran mahasiswa merdeka, yang mana ada 4 orang. Memang batch 4 orang juga dari UIM. Jadi ada Khairul Anam dari Hukum Keluarga Islam, ada juga Faisal dari Teknik Informatika, dan ada saya pribadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan ada Regina dari Prodi Akuntansi. Yang memang ini yang 4 berbeda-beda lolosnya, kampusnya berbeda juga. Ada yang lolos ke Bali, ada yang lolos ke Sulawesi, ada juga yang ke Kalimantan. Itu karena sistem yang digunakan oleh pertukaran mahasiswa merdeka itu harus yang kita dari Jawa harus keluar pulau seperti itu, dan sama yang dari luar Jawa itu bisa ngambil di kampus di Jawa, seperti itu sistem pertukaran mahasiswanya ya, seperti itu. Nah, selama Kak Ismil mengikuti program tersebut, apa sih benefit yang kakak dapatkan? Untuk benefit sendiri, manfaat juga untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini. Pertama memang upgrading self ya, meningkatkan diri sendiri. Kedua experience, pengalaman. Kedua science ya, ilmu ya. Ini memang tidak luput dari 3 itu. Dan juga memang yang pengalaman yang paling ataupun manfaat dari pertukaran itu
kita bisa menjalin relasi dengan orang-orang ataupun mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia khususnya. Dan memang ini susah untuk kita dapatkan kecuali kita mengikuti program ini gitu loh. Dan banyak lagi sebenarnya manfaat yang saya dapatkan, cuman secara material ini yang paling saya rasakan gitu ya. Kita mendapat beasiswa ataupun bantuan biaya hidup dari pihak kementerian yang memang Kemendikbud bekerjasama dengan pihak LPDP yang mana kemarin di batch 4 itu mendapat biaya hidup 1.800.000 ini selama sebulan. Nah, jadi kita kuliah di kampus lain itu selama 4 bulan. Jadi mengikuti kalender akademik itu. Dan selama 4 bulan itu memang tidak sedikit biaya yang kita keluarkan, soalnya biaya hidup selama di Madura dengan di luar sana itu memang berbeda jauh seperti itu. Ada yang memang lebih mahal, ada yang sama. Nah, itu yang menjadi pengalaman tersendiri hidup di kota orang lain seperti itu selama 4 bulan lah gitu. Ada nggak Kak kekurangan dari program ini yang menurut Kakak hal itu perlu dievaluasi lagi? Ya, untuk kekurangan dari program pertukaran mahasiswa Merdeka 4 yang kemarin itu memang sudah sempurna untuk program dan teknisnya, namun ada beberapa hal yang menurut saya harus diperbaiki seperti itu dari pihak panitia terkait forum diskusi online yang ada di akun pertukaran, yang mana tidak bisa dikatakan jarang untuk direspon oleh pihak panitia karena kurangnya kepanitiaan, dan juga kadang akun itu susah diakses ataupun maintenance, dan ini menjadi salah satu problem terkendalanya ataupun kita tidak bisa secara intens mendapatkan informasi gitu ya. Itu yang menurut saya harus diperbaiki untuk kedepannya. Jadi ketika program pertukaran mahasiswa Merdeka 5 itu memang betul dilaksanakan kembali seperti itu. Boleh dong Kak ceritain sedikit gimana sih kehidupan Kakak selama mengikuti program pertukaran mahasiswa itu di Pontianak? Iya. Sebenarnya kalau disuruh cerita memang panjang kan, tapi saya ringkas saja. Mulai dari berangkat, yang memang berangkatnya itu dihantar oleh pihak kampus, tapi jam 3 malam sampai ke bandara itu jam 6. Kita sambil nganter teman-teman yang mau berangkat ke Bali, kita juga nunggu yang berangkat ke Kalimantan. Itu berangkatnya jam 5 sore ya. Jadi kita nunggu selama 7 jam di bandara. Nah, itu sangat sangat membekas sekali di kita gitu. Dan juga selama di Pontianak kita juga hidup di asrama yang memang yang lolos ke kampus Universitas Tanjung Pura yang 60 orang yang lolos ke sana itu memang berbeda-beda budaya, berbeda agama juga, namun tidak mengurangi rasa kekeluargaan kita ya, kesulitan kita dalam menjalankan program ya. Ini salah satu manfaat juga buat kita, dan ini merupakan keluarga baru untuk kita yang lingkupnya mahasiswa seperti itu. Dan selama di kampus juga khususnya di Universitas Tanjung Pura yang memang kampus Untan ini adalah salah satu kampus nomor 1 se-Kalimantan Barat, itu pun negeri juga. Ini salah satu best experience saya bisa belajar di sana gitu, belajar dari swasta ke negeri. Jadi memang sedikit shock culture-nya itu ataupun kagetnya itu ya, kita belajar di kampus negeri itu harus melewati beberapa tahapan administrasi, absen online offline. Nah, ini salah satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan juga. Karena saya pendidikan bahasa Inggris, jadi saya di sana juga ngambil pendidikan bahasa Inggris. Ya memang kita harus full bahasa Inggris juga ya. Ini
sangat memicu soft skill kita ketika kita sudah berhadapan dengan orang lain yang memang awalnya kita tidak kenal, namun kita juga diasuh oleh beberapa dosen yang memang berpengalaman, dokter juga. Jadi itulah kita belajar manfaat di kampus Untan sendiri. Dan juga selama kita 4 bulan di sana itu tiap minggu kita ada modul Nusantara, yang memang ini adalah modul Nusantara di sini salah satu program yang memang hanya ada di pertukaran mahasiswa Merdeka 4 ya, di PMM lah gitu. Jadi modul Nusantara ini adalah healing berkedok program gitu. Jadi kita juga di tiap minggunya itu kita ya jalan-jalan, explore, kita cari tahu tentang budaya yang ada di sana. Khususnya di Pontianak itu ada Tidayu kan, di Kalimantan khususnya lah ada Tionghoa, Dayak, dan Melayu yang memang etnis adat paling besar di Kalimantan Barat seperti itu. Ya, ini merupakan salah satu peluang bagi kita untuk cari tahu nih seperti apa sih budaya Dayak, seperti apa sih budaya Tionghoa, Melayu, dan ini sangat berkesan sekali gitu. Sampai kita belajar bahasanya. Kalau yang Melayu itu seperti bahasanya ditarik-tarik, yang Dayak itu kadang kita tidak paham. Ya, itu salah satu best experience yang didapatkan di pertukaran mahasiswa Merdeka. Yang selain sahabat-sahabat Nusantara yang juga tidak bisa saya lupakan gitu, karena kita juga hidup bareng di sana, kita makan bareng, jalan-jalan bareng, ya ini sedihnya juga bareng, senangnya bareng, dan ya kita juga merasakan jalan 3 kilo, 5 kilo dari asrama juga tidak terasa kita sudah melewatin fase itu gitu loh ya. Ini sangat membekas sekali dan sangat menjadi kenang-kenangan yang berharga buat kita, khususnya mahasiswa yang juga sama-sama dari pedesaan seperti itu. Ya, itu merupakan salah satu pengalaman yang bisa teman-teman juga nanti dirasakan juga. Ya, intinya nanti setelah pulang kita nangis-nangis bareng pas acara ada festival budaya yang memang kita menampilkan adat budaya kita, dan ya ini seru banget gitu. Kita excited banget dalam menampilkan budaya kita yang saya sendiri memang budaya Madura yang kita pakai gitu. Nah, intinya itu yang pengalaman yang bisa saya bagi dengan teman-teman seperti itu. Ya, seru sekali. Terakhir nih Kak, apa harapan Kakak buat mahasiswa Universitas Islam Madura? Ya, harapan saya pribadi buat teman-teman mahasiswa Universitas Islam Madura, ayo kedepannya kita semangat lagi. Ketika ada program MBKM kita join, kita effort untuk mendaftar. Tidak hanya belajar di kelas yang menjadikan kita lebih tahu terkait keilmuan kita, namun di luar juga banyak sekali pengalaman yang bisa kalian serap, kalian jadikan upgrading self kalian, dan mungkin juga menjadi salah satu batu loncatan buat kalian untuk kedepannya lebih semangat lagi. Karena dari kemarin memang teman-teman banyak yang masih belum tahu terkait program MBKM itu macam-macam. Ada ISMA itu International Exchange Student, ada juga MSIB, ada PMM, ada Kampus Merdeka, dan banyak lagi. Itu kita bisa ikutin bersama, semangat untuk mendaftar, dan ya kampus juga memfasilitasi seperti itu. Ya. Nah, pemirsa UI Media, demikian sharing saya dengan Kak Ismil Mubarok, mahasiswa Universitas Islam Madura yang baru saja datang dari program pertukaran mahasiswa Merdeka 4.
Semoga hasil sharing kali ini sedikit banyak memberikan kontribusi kepada mahasiswa Universitas Islam Madura yang lainnya. Nah, sebelum saya pamit undur diri, adakah sepatah dua patah dari Kak Ismil yang ingin disampaikan? Ya, saya cuman ingin menyampaikan peribahasa Dayak ya. Adil Kak Talino, bak curamin Kak Saruga, bak sengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Nah, ini adalah peribahasa Dayak yang bermakna adil Kak Talino adalah berperilaku adil sesama manusia. Bak curamin Kak Saruga itu bercermin dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita yang harus kita lebih baik lagi, seakan-akan kita hidup di dalam surga. Dan juga Basengat Kak Jubata adalah kita sebagai manusia berpegang teguh terhadap Yang Maha Kuasa. Dan juga saya ingin mengajak dari host juga menggunakan jargon PMM. Nanti PMM itu juga punya jargon bertukar sementara bermakna selamanya. Ya. Bertukar sementara bermakna selamanya, seperti itu ya. Yuk. Bertukar sementara bermakna selamanya. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Ismil. Pemirsa Wimedia, saya Bella Dova Cahaya Zangaya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.